pagi semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya. Dan hari ini kita sudah siap mau belajar dan bermain sama-sama. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya. Kita mau nyanyi dulu sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk papa mama. Terima kasih untuk guru. Terima kasih untuk teman-teman. Sebentar lagi kami mau belajar dan bermain. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenal angka 2 ya. Gimana angka 2? Ya, gimana kemarin? Melengkung, turun, garis tidur. Melengkung, turun, garis tidur ya. Nanti teman-teman bisa belajar membuat angka 2 ya. Kalau ada titik-titiknya, teman-teman hanya mengikuti titik-titiknya saja. Sudah ada titik-titik, diikuti. Melengkung, turun, garis tidur. Belajar membuat angka 2 di buku ya teman-teman. Hebat. Hari ini kita masih belajar tentang binatang ya. Dan binatangnya yang mempunyai sayap. Binatang bersayap. Hari Senin kita sudah belajar tentang kupu-kupu. Nah, hari ini hewan apa lagi ya? Yuk kita lihat sama-sama. Kumbang koksi atau ladybug. Kalau kalian perhatikan kumbang di film kartun, pasti yang ngetop itu kumbang yang warnanya merah bintik-bintik hitam kan? Kumbang ini biasa kita kenal dengan nama ladybug. Ayo, ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya apa? Ya, kumbang koksi. Kumbang koksi ini merupakan salah satu serangga kecil dari ordo Coleoptera. Serangga ini mudah dikenali dari penampilannya yang bundar kecil dengan punggungnya yang berwarna-warni, serta pada beberapa jenis berbintik-bintik. Di negara-negara barat, serangga ini dikenal dengan nama ladybirds, pada British English, Australian English, South African English, dan ladybugs pada North American English atau lady beetles atau ladybird beetles di Eropa. Nama lainnya walau jarang digunakan adalah lady cow, dan lady fly. Kebanyakan orang mengenal kumbang koksi sebagai kumbang kepik karena ukurannya dan perisainya yang juga keras. Namun kumbang ini sama sekali bukan dari bangsa kepik atau Hemiptera. Kumbang ini berukuran kecil, hanya 7 hingga 8 mm. Tetapi kumbang ini rakus makan beberapa jenis kutu. Bila tidak diusir oleh semut, kumbang ini bisa dijumpai pada tempat di mana kutu-kutu berkumpul pada pohon lada. Kalau menemukan kutu-kutu, kumbang koksi tetap di sana dan mulai makan. Setelah matahari terbit, kumbang dewasa mencari makanan. Kumbang koksi dapat kawin dengan kumbang koksi lain dengan pola warna berbeda loh. Sebelum bertelur, kumbang koksi betina akan memilih tempat yang banyak dihuni serangga makanannya. Agar begitu menetas, larva mereka dikelilingi oleh persediaan makanan yang melimpah. Telurnya berbentuk lonjong dengan warna kuning hingga orange dan biasanya diletakkan di bagian bawah daun. Telur akan menetas menjadi larva setelah 3 hingga 7 hari tergantung cuaca.
Larvanya berbentuk panjang, berbulu, dan memiliki 6 kaki. Larva setiap jenis kumbang koksi berwarna berbeda, tapi mirip dengan dewasa. Kumbang hitam berbintik merah mempunyai larva abu-abu tua dengan tanda merah, larva rakus. Dengan memakan ratusan kutu-kutu setiap hari, lama fase larva bervariasi antara 10 hingga 21 hari. Larva yang sudah cukup besar akan memasuki fase pupa atau kepompong. Setelah 5 hingga 7 hari, dari dalam kepompong akan keluar kumbang koksi muda. Seluruh proses dari telur hingga muda memakan waktu 4 hingga 7 minggu. Kepompong ini biasanya menempel pada benda-benda seperti daun atau ranting dan berwarna kuning dan hitam. Seperti kebanyakan serangga dan hewan, kumbang koksi di wilayah 4 musim juga melakukan hibernasi atau tidur panjang di musim dingin. Kumbang koksi biasanya berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat seperti di bawah balok kayu, kulit batang, atau timbunan daun saat hibernasi. Selama periode tidur panjang itu, mereka bertahan dengan memanfaatkan persediaan makanan di tubuhnya. Hewan-hewan yang memangsa kumbang koksi umumnya adalah hewan-hewan pemangsa serangga seperti burung dan laba-laba. Kumbang koksi memiliki cara unik dalam mempertahankan diri. Bila merasa terancam bahaya, ia akan berpura-pura mati dengan cara membalikkan tubuhnya dan menarik kakinya ke dalam. Sebagai mekanisme perlindungan lebih lanjut, ia akan mengeluarkan cairan berwarna kuning dari persendian kakinya. Cairan ini memiliki bau dan rasa yang tidak enak, sehingga jika berhasil, pemangsanya tidak jadi memakannya karena tidak tahan dengan cairan tersebut. Nah, itu tadi serba-serbi kumbang koksi yang biasanya kita lihat di film-film kartun atau motif untuk aksesori dan pakaian. Karena warnanya yang lucu dan menarik, menjadikan kumbang ini terkenal di mana-mana ya. Semoga info ini bermanfaat. Hewan apa tadi? Iya, kepi ya, atau mungkin teman-teman biasa menyebutnya ladybug, atau mungkin juga bahasa Indonesianya kumbang koksi. Kumbang koksi ini biasa kita temui di tanaman-tanaman, dan ternyata dia suka sekali makan hama. Jadi membantu para petani supaya tanamannya tidak mati karena hama. Nah, kita hari ini akan membuat kepi. Apa saja alat dan bahannya? Kita siapkan dulu ya sama-sama. Iya, bagaimana? Sudah disiapkan bahan-bahannya? Kita mau buat kepi hari ini. Ada lingkaran ya. Ada berapa lingkarannya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lingkaran. Ada yang berwarna merah dan berwarna hitam. Kemudian juga ada yang besar dan kecil. Kita akan bersama-sama membuat kepi yang lingkarannya diambil dulu yang warna hitam. Kita akan gabungkan kecil dan besar, atas dan bawah. Kita beri lem ya, secukupnya saja. Nah, kita tempel. Nah, kita tempel ya. Kemudian untuk lingkarannya kita lipat yang berwarna merah, lingkaran merah kita lipat jadi 2. Jadi setengah lingkaran. Satunya juga 2 ya, dua-duanya ya, setengah lingkaran. Kita tempel lagi di bagian bawah. Nah, kita buat bentuknya agak nyamping ya, seperti ini. Bisa teman-teman? Bisa ya. Kita beri lem juga secukupnya. Tidak usah terlalu banyak, tidak apa-apa. Iya, kita tempel. Tempel dulu. Teman-teman disiapkan juga mata, karena kepinya juga punya mata ya. Ditempel. Nah, kalau sudah lingkaran yang setengah lingkaran ini, ia akan menjadi sayapnya. Jangan lupa mata. Kita akan tempel matanya juga ya. Matanya ditempel di mana? Di bagian kepala. Nah, ini ya. Tuh, 2 kita siapkan.
supaya kepiknya jadi tambah bagus, teman-teman bisa menggunakan spidol atau mungkin pensil, bisa membuat lingkaran-lingkaran di sayap yang warna merah ini ya. Nanti dihias, diberi lingkaran-lingkaran bulatan berwarna hitam seperti coraknya kepik ya. Terus kalau sudah bisa ditempel di buku gambarnya teman-teman supaya nanti kepiknya tidak hilang, dan juga diberi antena karena kepik juga punya antena. Nah, ini ya teman-teman hasil karyanya. Kalau sudah jadi, teman-teman nanti bisa berfoto dengan hasil karyanya. Nah, itu ya. Jadi untuk tugas teman-teman, yang pertama membuat angka 2 dan terus. Kemudian teman-teman bisa membuat kepiknya nih ya. Wah, bagus. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita mau berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Dilipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai belajar dan bermain kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mengerjakan. Dadah.